Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Shirley Krisanti dengan nomor induk mahasiswa 1112221 dengan dosen pengampu saya Bapak Laudin Muhammad Nikmat Zadi, SEMSI, Universitas Dian Nusantara. Saya akan menjelaskan materi modul pembelajaran yang berjudul tentang bentuk dan strategi perubahan. Mari kita awali dengan apa itu strategi perubahan. Strategi perubahan adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil dan berdampak positif bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa bentuk perubahan yang umum terjadi. Yang pertama, perubahan organisasi. Perubahan yang melibatkan restruktur organisasi, proses kerja, atau budaya perusahaan. Contohnya termasuk penggabungan departemen, perubahan kebijakan, atau transformasi budaya perusahaan. Yang kedua adalah perubahan strategis yang berfokus pada perubahan dalam arah strategi bisnis perusahaan. Ini bisa melibatkan perubahan pada model bisnis, target pasar, atau peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah perubahan kultural yang berkaitan dengan perubahan dalam nilai, norma, dan perilaku yang ada di organisasi. Perubahan kultural bisa mencakup promosi kerja tim, peningkatan kolaborasi, atau pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ada perubahan teknologi yang terkait dengan implementasi teknologi baru atau perubahan pada sistem yang sudah ada. Perubahan teknologi dapat mencakup migrasi ke platform digital, adopsi kecerdasan buatan, atau pengembangan aplikasi khusus. Selanjutnya ada beberapa komponen utama dari strategi perubahan. Yang pertama, ada tujuan perubahan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dari perubahan yang akan kita lakukan, tujuan ini harus terukur dan dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi keberhasilan perubahan. Selanjutnya ada analisis dampak. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek organisasi seperti struktur, budaya, karyawan, dan proses kerja. Hal ini membantu dalam memahami konsekuensi perubahan serta mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, ada komunikasi yang efektif. Dengan menyusun strategi komunikasi yang jelas dan terarah untuk menjelaskan alasan perubahan, tujuan, dan manfaatnya kepada seluruh stakeholder. Komunikasi yang efektif dapat membantu memperoleh dukungan yang diperlukan dari semua pihak terkait. Yang keempat, ada keterlibatan stakeholder. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses perubahan, partisipasi stakeholder dapat meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap perubahan. Selanjutnya, ada pemimpin yang mendukung. Dengan memastikan bahwa pemimpin organisasi tersebut terlihat secara aktif, memberikan dukungan, dan menjadi teladan dalam mengimplementasikan perubahan, pemimpin yang mendukung dapat memotivasi tim dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses perubahan. Berikutnya, ada pelatihan dan pengembangan. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan dalam menghadapi perubahan, pelatihan dapat membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Dengan mengukur dan mengevaluasi progres perubahan secara berkala, pemantauan yang terus-menerus membantu dalam mengidentifikasi masalah atau hambatan yang perlu diselesaikan serta menyesuaikan strategi perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, penerapan manajemen strategis dalam sebuah organisasi memberikan berbagai manfaat penting yang dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan perusahaan. Beberapa manfaat utama dari penerapan manajemen strategis diantaranya, yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya manajemen strategis, perusahaan dapat memiliki visi dan arah yang jelas, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan manajemen strategis,
membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah meningkatkan keunggulan bersaing. Dengan merumuskan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi keunggulan bersaing yang membedakan mereka dari pesaing, memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan memenangkan persaingan di pasar. Yang keempat, memberikan kemungkinan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Manajemen strategis membantu perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan pasar, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat dan tetap relevan. Yang selanjutnya dapat mendorong inovasi. Manajemen strategis mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis guna menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Serta yang terakhir, memperkuat pengambilan keputusan. Dengan memiliki strategi yang terdefinisi dengan baik, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan visi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada faktor dan solusi yang menghambat manajemen strategis, yaitu salah satunya adalah resistensi mengenai dampak perubahan, proses implementasi, atau hasil akhir yang dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan resisten terhadap perubahan. Dari faktor penghambat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan komunikasi yang efektif. Dengan menggencarkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan terus-menerus kepada seluruh karyawan mengenai alasan perubahan, tujuan, manfaat, dan proses implementasi, libatkan karyawan dalam dialog dan diskusi untuk memperjelas informasi. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat strategi perubahan melalui solusi yang tepat, organisasi dapat meminimalkan resistensi, meningkatkan penerimaan karyawan, dan meningkatkan kesuksesan implementasi strategi perubahan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari presentasi kali ini, yaitu dengan menerapkan strategi perubahan yang sesuai dan komprehensif, organisasi dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.